bagaimana cara mengubah settingan WooCommerce atau tampilan WooCommerce Anda menjadi berbahasa Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat ya, salah satu WooCommerce saya, salah satu toko online saya itu kalau di tombolnya masih berbahasa Inggris ya, add to cart. Kemudian setelah kita klik add to cart, ketika kita mau check out ya, nah, ketika kita mau check out itu masih apply kupon ya, bahasa Inggris, continue shopping, process to check out. Nah, terkadang banyak nih target market kita atau target audience kita tidak terbiasa dengan bahasa Inggris, sehingga kadang mereka bingung berbelanja di toko online kita. Oleh karena itu, kita harus mengubah ya bahasa tampilan di WooCommerce ini menjadi bahasa Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bapak Ibu yang saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya Tommy dalam video series cara termudah membuat toko online Anda dari 0 sampai online. Nah, pada video sebelumnya kita sudah men-setting pengaturan dasar WooCommerce ya, termasuk juga perhitungan ongkos kirimnya, tapi kita belum input produk, kita belum upload produk seperti ini. Nah, saya sarankan sebelum teman-teman upload produk, ada baiknya kita ganti dulu bahasa default WooCommerce-nya ya, agar nanti lebih enak dilihat. Oke. Nah, saya akan contohkan mengubah bahasa WooCommerce ini di dua website ya, satu yang belum ada produknya, satu yang udah ada produknya gitu. Saya contohkan agar lebih fasih ya. Langkah pertama masuk ke WP admin ya, WP admin. Ini sudah masuk ke WP admin ya. Setelah masuk ke WP admin, nah kita ganti dulu bahasa WordPress-nya ya. Bahasa WordPress-nya bisa kita ganti di menu setting, kemudian menu general. Nah, kita ganti bahasa WordPress-nya menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama. Oke, ini juga kita masuk ke menu setting general ya. General. Nah, di sini ada site language ya. Site language-nya kita pilih bahasa Indonesia. Ini. Oke, kemudian kita save ya. Time zone-nya juga sebaiknya diganti UTC plus 7 ya, biar sesuai dengan wilayah kita, Indonesia. Nah, ini kita ganti lagi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. FGHI. Oke, nah. Kemudian UTC plus 7. Kita save change. Nah, setelah berbahasa Indonesia ya, WooCommerce, tampilan WooCommerce-nya itu tidak serta-merta terubah jadi bahasa Indonesia ya. Kita lihat salah satu contoh di WooCommerce saya yang sudah ada produknya. Nah, di sini masih add to cart ya, walaupun tampilan dashboard WordPress-nya itu udah bahasa Indonesia ya. Ada laman, ada komentar, ada media, tapi di WooCommerce-nya masih add to cart ya. Select option dan lain-lain ya. Masih bahasa Inggris. Nah, untuk proses selanjutnya, nah, kita perlu buka ini hosting ya. Kita perlu buka hosting, ada file yang harus diganti. Oke, ini juga sudah bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke hosting, kita download file bahasa Indonesia dari WooCommerce-nya. Nah, jadi WooCommerce-nya itu ada menyediakan ya translate berbagai bahasa, tapi kita harus download. Ini linknya ya, translate.wordpress.org. Kalau Anda susah mengingat link ini, nanti saya berikan di deskripsi linknya. Intinya Anda masuk ke translating WordPress ini, linknya di deskripsi, kemudian Anda pilih bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kita cari English, cari Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia. Supaya cepat pakai ini aja ya, Ctrl F Indonesia. Nah, ini ya, Indonesian. Kemudian Anda perhatikan tabelnya di atas, pilih yang stabil ya, stable ya. Kita pilih yang stabil, kita klik angka 100%-nya. Kemudian kita download ya, ekspor. Nah, ini translate bahasa Indonesianya, kita pilih
formatnya itu MO ya, Machine Object Message Catalog, MO ya. Kemudian kita ekspor. Nah, ini dia. Nah, untuk penamaannya ya, ini jangan biarkan default. Kita ganti namanya ya. Namanya kita ganti menjadi ini. Nah, ini ya. Nah, jadi namanya ini ya agak sedikit susah diingat ya, karena namanya WooCommerce ID garis miring ID MO ya. Nah, ini saya ganti nama. Nah, saya copy ya. Jadi namanya itu harus ini, nggak boleh beda ya. WooCommerce strip ID underscore ID besar MO ya. Nah, kita ganti nih, Ctrl P, Ctrl A, Ctrl P ya. Ini nggak bisa di zoom. Nanti saya cantumkan di deskripsi namanya ya. Kita pilih, kemudian kita save. Nah, ini namanya ya. Show in Finder. Mudah-mudahan bisa di zoom. Oke, ternyata nggak bisa di zoom ya. Namanya WooCommerce strip ID underscore ID .mo ya, itu namanya. Nah, kemudian file ini kita upload ke file manager dari hosting. Nah, kita login ke cPanel. Kebetulan dua website ini hostingnya berbeda ya, saya jadi harus login ke dua hosting berbeda, cPanel yang berbeda ya. Nah, ini web 1 yang :xyz, satu lagi ini ya, belia.com. Nah, kita upload ke file manajernya. Kita buka file manajernya. Kemudian kita cari file websitenya. Kalau website Anda website utama seperti ini tadi kan :xyz ini adalah website utama hostingnya. Jadi di sini nggak muncul nih, di sini nggak ada nama websitenya :xyz. Berarti filenya ada di public HTML. Nah, kita upload di WP Content. Kita buka WP Content. Kemudian kita masuk ke language. Nah, language di sini kita bikin folder baru. Ya, new folder namanya WooCommerce. WooCommerce ya. Tulisan WooCommerce, kemudian create new folders. Nah, ke dalam folder WooCommerce inilah kita upload ya, file MO tadi ya. Kalau Anda baru download dari Chrome biasanya filenya masih di sini. Tinggal geser aja ya. Yang penting namanya sesuai ya. WooCommerce strip ID underscore ID besar .mo. Oke. Kemudian udah. Setelah diupload kita tinggal refresh ya. Nah, kemudian kita cek lagi. Kita cek lagi tokonya setelah diupload. Visit store. Nah, kita lihat store-nya akan berubah ya. Oke, nah kita butuh clear cache dulu ya. Kita clear cache-nya. Plugin-nya kita cek. Apakah ada plugin cache-nya? Nah, ternyata WooCommerce-nya belum update ya. Kita perbarui dulu WooCommerce-nya. Kita update. Oke, sambil nunggu update. Tadi yang sudah kita upload ke public HTML-nya. Kita cek lagi WP Content, Language, kemudian WooCommerce ya. Di dalam sini kita upload WooCommerce ID MO-nya ya. Oke. Kita cek lagi WooCommerce-nya sedang update. Ya, ini. Oke, diperbarui. Nah, kita refresh dulu ya. WooCommerce-nya. Nah, ini karena baru update ya, masih belum ini ya. Kita refresh lagi. Nah, ini sudah selesai. Kita cek lagi ya. Kita keluar dulu dari WP adminnya. Kita coba cek di
sini, kemudian kita. Nah, ini udah berubah ya, bukan add to cart lagi ya, tambahkan keranjang ya. Jadi udah berubah bahasanya. Kalau kita mau belanja seperti ini, tambahkan keranjang. Kemudian di sini lanjutkan berbelanja, kemudian terapkan kupon, perbarui keranjang ya, sudah berbahasa Indonesia. Kita tes check out. Coba check out. Nah, saya coba isi nama ini, isi data. Nah, ini udah bahasa Indonesia semua nih, subtotal, pengiriman, total ya. Nah, direct bank transfer ya, silahkan transfer ke salah satu rekening kami. Oke. Nah, saya pilih kecamatannya misalnya ini. Nah, ini ada pilihan ininya ya, pilihan ongkirnya. Kemudian buat pesanan. Kalau tadi order ya di sininya bahasa Inggris. Oke, kita cek buat pesanan. Tara. Nah, di sini sudah bahasa Indonesia semua ya. Terima kasih pesanan Anda telah diterima. Silakan detail bank kami ya. Nah, seperti ini ya. Pengiriman, metode pembayaran, total. Oke. Jadi itu aja langkahnya. Silakan dipraktekkan. Di video selanjutnya kita akan coba upload produk ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.